tidak diketahui oleh istrimu. Ritual terakhir adalah melakukan persetubuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untuk direkam. Saatnya saya membacakan cerita kelanjutan. Ya mungkin yang belum nonton part 1, 2 silahkan tonton dulu. Kita akan bacakan cerita Restu Ratmaja lagi. Dan seperti apa ceritanya? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga absen di kolom komentar sebagai dukungan teman-teman ke channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Di rumah Pak Bambang dan Lastri. Sabar dek, sabar. Sebentar lagi orang yang akan membantu persalinanmu datang. Hah? Kau menggunakan dukun, Thomas? Tanya Lastri. Ya, sudahlah, tidak ada waktu lagi. Aku tidak ingin terlalu berisiko terhadap masa kelahiran anakmu. Akhirnya, masuklah dua orang misterius. Si dukun itu menggunakan menutup wajah dan tampak sangat misterius. Padahal, dukun itu adalah Ibu Sartika sendiri. Mangga, silakan masuk mbah, ucap Bambang. Sedangkan satu orang lagi yang menyiapkan air hangat di bawah wadah. Kelahiran pun tiba. Lastri dengan sekuat tenaga mendorong bayi itu keluar dari rahimnya. Dukun itu mencoba untuk mempermudah Lastri agar mengeluarkan bayi itu. Nafas Lastri sudah tak kuat untuk mendorong bayi itu. Namun anehnya, di sela-sela lemahnya tubuh Lastri, bayi itu justru keluar dengan selamat dan memekikkan tangisan yang benar-benar dirindukan oleh Lastri. Bayiku, ucap Lastri ternyuh terhadap dukun yang membantu persalinannya. Dukun itu adalah Ibu Sartika, membawanya langsung menuju keluar kamar. Lastri heran, bagaimana bisa dukun itu membawanya sedangkan dirinya belum melihat wajah dari anaknya. Mbah, mau dibawa kemana bayiku? Tanya Lastri. Dukun itu membuka penutup wajahnya dan berkata, aku ingin menumbalkan bayi ini kepada Nyi Ratu. Terima kasih ya telah menyelamatkan keluarga kami, jelas Ibu Sartika itu. Ibu? Teriak Lastri. Ibu Sartika tersenyum kepada Lastri dan membawa keluar dari kamar. Lastri berteriak dan meminta kepada suaminya Bambang untuk mengambil bayi itu. Bambang tak bisa berbuat apa-apa, dia hanya terdiam sambil menempelkan dahi ke tembok. Pak Atmojo mendekati seraya berucap, sabar Yonak, sabar. Kamu tidak sendiri kok, temanmu juga akan mengalami nasib yang sama, ucapnya. Bambang kaget mendengar itu. Maksud Bapak gimana tuh? Semua yang berhubungan denganmu akan menjadi korban dari tumbal ini. Jadi ya sudahlah, tak usah bersedih. Itu terlalu berlebihan, jelas Pak Atmojo. Bambang langsung mengingat Suparno yang istrinya Yeni sedang melakukan persalinan juga. Bapak juga akan mengambil anak dari temanku. Kenapa Pak? Dia tidak salah loh. Dia tidak ada hubungannya dengan ini. Sudah aku bilang, kita adalah abdi dari Nyi Ratu. Semua yang berhubungan dengan kita akan mati nak, ucapnya sambil tersenyum. Bambang langsung berlari ke arah kamarnya. Dia melihat tubuh Lastri sudah memucat. Bambang pun langsung membawanya ke rumah sakit dengan bantuan warga. Sedangkan Pak Atmojo dan Bu Lastri, mereka berdua membawa bayi itu ke sebuah tempat dan hanya menyisakan bercak darah di lantai. Di rumah sakit tempat persalinan Yeni, isak tangis memenuhi kamar tempat Yeni melakukan persalinan. Bayi itu dinyatakan tewas. Sebelumnya, bayi itu tampak sehat dan tidak ada tanda-tanda meninggal dunia. Suparno yang paling terpukul akal hal ini. Dia tak tahu bagaimana bisa takdir buruk menimpanya. Dok, kenapa bayiku bisa meninggal dok? Aku baru saja mendengarkan tangisannya. Tapi justru kenapa bayinya tidak selamat dok?
Tanya Suparno kepada dokter yang menangani proses persalinan. Maaf ya Pak, maaf sekali lagi. Ini justru di luar perkiraan kita. Kami meyakinkan bayi itu selamat. Namun ketika bayi itu kami bawa untuk membersihkan darahnya, tiba-tiba detak jantungnya itu berhenti total Pak. Nggak mungkin begitulah dok, nggak mungkin. Ini sangat mustahil. Maaf Pak, sekali lagi maaf. Kami telah melakukan yang terbaik. Justru ini yang disayangkan bagi kami karena hal aneh yang tiba-tiba terjadi seperti ini dalam dunia medis Pak. Hal aneh? Apa maksudnya Pak? Sepertinya Bapak telah terikat oleh sesuatu yang menyebabkan bayi ini meninggal Pak. Suparno mengingat-ingat ikatan apa yang dimiliki olehnya dan mungkin keluarganya. Ikatan apa maksudnya dok? Kasus ini bukan sekali Pak. Kadang ada juga yang melakukan tindakan kejahatan tanpa diketahui. Kami menyebutnya sebagai korban dari tumbal pesugihan. Suparno langsung mengingat Bambang yang beberapa waktu lalu membahas mengenai tumbal anak pertama. Jangan-jangan permisi ya Pak, kami harus bertugas dulu. Iya dok, iya. Suparno langsung berlari ke arah kamar istrinya. Dia melihat istrinya masih menangis dan menyesali apa yang mereka alami. Mas, kenapa bayi kita bisa meninggal mas? Tanya Yeni sambil memegangi perutnya. Yeni, ucap Suparno sambil meneteskan air mata. Mas, bayi kita meninggal ya mas? Beneran bayi kita meninggal? Ucap kembali Yeni. Suparno pun duduk di lantai dengan pikiran kosong. Sedangkan Yeni masih terus berteriak dengan tanda tidak menerima takdir yang mereka alami. Ini gak mungkin terjadi pada bayiku mas. Apakah bayiku juga dijadikan korban oleh tumbal pesugihan? Tapi siapa yang melakukannya? Tanya Suparno dalam diri. Di rumah sakit, tepatnya di IGD. Dek, bertahan ya dek, ucap Bambang ketika membawa Lastri ke IGD bersama dengan petugas rumah sakit yang turut membantu Lastri menuju IGD. Setelah berada di ruangan IGD, dokter tidak memperbolehkan Bambang untuk masuk. Dia pun menunggu di luar ruangan. Dalam benaknya, Bambang masih memikirkan nasib bayinya dan nasib bayi Suparno yang dinyatakan akan menjadi tumbal juga. Di sela-sela buntunya pikiran, dia pun berjalan menuju luaran untuk sekedar mencari warung dan menenangkan diri. Namun dari kejauhan, Bambang melihat Suparno yang sedang duduk lesu di sebuah warung. Bambang menghampiri Suparno dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dalam persalinan istrinya. "No, gimana anakmu?" tanya Bambang. Suparno terkejut. Bambang menghampirinya. "Kamu Bang, berani-beraninya kamu muncul di hadapanku. No, kamu kenapa? Anakku mati." Bambang hanya terdiam dengan tubuh yang semakin melemas ketika kata itu benar diucapkan oleh mulut Suparno. "Orang tuamu adalah keturunan yang dibicarakan oleh orang-orang terdahulu. Orang tuamu telah berdosa besar akan hal ini. Kembalikan nyawa anakku, kembalikan nyawa anakku," teriak Suparno. Bambang masih mengingat perkataan bapaknya mengenai ikatan yang dia miliki terhadap Suparno. "Anakku mati karena tumbal pesugihan turun-temurun dari orang tuamu kan? Kamu harus bertanggung jawab Bang. Kembalikan nyawa anakku sekarang juga, kembalikan." Suparno menangis di hadapan Bambang. Rasanya Suparno telah gagal menjadi seorang ayah. Begitu juga dengan Bambang. Keduanya gagal menjadi seorang ayah karena tumbal yang harus diterima adalah anak-anaknya. Ya tentu karena Bambang sebagai keturunan ke-10 dari keluarganya. Anak pertama harus dijadikan tumbal dan itu tidak hanya satu korban yang akan bersatuan, melainkan siapa saja yang terikat oleh orang-orang yang akan dijadikan tumbal. "No, maafkan aku ya No, maafkan aku," ucap Bambang. "Maaf? Kau pikir maafmu bisa mengembalikan nyawa anakku? Hah?" tanya Suparno dengan wajah marah. Suparno pun menarik kerah baju Bambang dan berencana untuk menghajarnya. "Kamu sudah tahu hal ini kan?" tanya Suparno. Apa maksudmu No? Apa maksudmu? Kamu tahu kan bahwa anakku juga akan dijadikan tumbal keserakan orang tuamu?" tanya Suparno. Bambang menusuk lesu. Dia tak bisa menjawab perkataan Suparno itu. "Kau tahu kan? Hah? Jawab Bang, jawab."
Maafkan aku, No. Maafkan aku. Sekarang jawab pertanyaanku ini. Bambang melepas kedua tangan Suparno dengan berucap, bukan hanya anakmu yang dijadikan tumbal, tapi juga anakku, No. Jadi berhenti untuk mengeluh, teriak Bambang. Suparno terkejut mendengar itu. Dia kemudian mendorong Bambang dan menendangnya berkali-kali. Jangan kau kait-kaitkan aku dengan masalah pribadimu, dasar setan, teriak Suparno. Bambang tidak membalas satupun tendangan dan pukulan dari Suparno. Menurutnya ini memang resiko yang harus dia terima atas keserakahan orang tuanya. Di rumah Bu Sartika dan Pak Atmojo, keduanya telah melakukan ritual untuk penyerahan bayi kepada Nyi Ratu. Tepat esok hari, harta berlimpah akan datang dan melanjutkan untuk mencari tumbal berikutnya agar keturunannya kekal akan kekayaan. Semoga saja cerita ini bisa kita ambil hikmah. Mari kita lanjutkan cerita dari Restu Wiratmaja kali ini tentang bersekutu dengan Nyi Ratu. Kita sudah ada di tulisan kedua dari Restu. Akhirnya para warga berdatangan menuju rumah Lastri yang diketahui anak pertamanya telah meninggal dunia. Mereka turut mengucapkan duka cita yang mendalam atas kejadian ini. Pak Bambang, kami turut berduka cita atas kematian anak Bapak ya. Ya, semoga saja Allah SWT menempatkan sebagai penolong Bapak kelak di surga nanti. Bambang hanya bisa mengamini saja. Berbeda dengan Lastri yang masih dengan tatapan kosong. Dek, tanya kepada Lastri. Tangan Lastri meraba-raba ke lantai seperti ingin mengambil sesuatu yang dia kira sebagai bayi. Anakku mana? Anakku, ucap Lastri. Para warga menengok istilah tingkah Lastri dengan aneh dan penuh pertanyaan itu. Bambang segera menarik tangan Lastri dan berujar kepadanya, bayi kita sudah meninggal, Dek. Jangan seperti itu. Enggak, Mas, enggak. Bayiku masih hidup. Aku masih mendengar suara tangisannya. Suaranya masih terdengar di telingaku, ucap Lastri. Lastri sadar. Bayi kita sudah meninggal dunia, Lastri. Lastri cuma menggeleng-gelengkan kepala. Enggak, Mas. Kau enggak yakin dia sudah meninggal? Aku masih mendengar suaranya kok. Para warga mengira Lastri telah gila dengan kehilangan anaknya itu. Kemudian Bambang membawa Lastri ke dalam kamar. Suasana duka cita berubah menjadi sebuah pertentangan luar biasa. Lastri berteriak-teriak dan menolak untuk masuk ke dalam kamar. Dia juga memaki-maki orang tua Bambang karena diklaim telah membunuh bayinya. Bambang tetap memaksa memasukkan Lastri ke dalam kamar. Ia tidak tega manakala kehormatannya jatuh atas istrinya sendiri. Walau begitu, para warga telah mengetahui isi hati Lastri yang menginginkan perdamaian dalam hatinya. Dia juga menginginkan ketenangan serta keadilan. Hari itu adalah hari paling buruk baginya. Tentu bagi Bambang sendiri. Dia telah mengalami berbagai macam ketakutan dalam dirinya. Bahkan untuk menengok Lastri yang dikunci di dalam kamar saja, Bambang pun senggan. Untuk beberapa kalinya Pak Atmojo dan Bu Sartika pun mengunjungi kediaman Lastri dan Bambang. Namun ada yang aneh, kunjungan kali ini menebarkan bau busuk di sekitar rumah. Ada yang bilang setiap pelaku pesugihan melakukan ritual penumbalan, darah yang menetes dan itu akan dijadikan tumbal sebelum sepenuhnya menghilang dan masih tercium oleh orang-orang yang memang mampu mencium bau itu. Kedatangan orang tua Bambang ini hanya berkunjung biasa. Mereka berdua menanyakan tentang kabar Lastri. Bambang menjelaskan bahwa Lastri masih terpukul, shock berat, dan belum mau ketemu dengan siapa-siapa. Pak Atmojo menekankan kepada Bambang agar segera melakukan ritual berikutnya. Ritual ini sangat berat. Bagi Bambang tentu semuanya ini menjadi jauh lebih berat. Namun jika memang tidak bisa dijalankan, maka keluarganya akan terkena tulah atau bencana. Di rumah Bambang, ritual ini belum selesai ya. Apalagi toh Pak, apalagi? Bapak dan Ibu tidak tahu kita sedang berduka ya. Kenapa banyak sekali ritualnya Pak? Tanya Bambang. Ritual ini adalah puncak dari segala ritual dan hanya bisa dilakukan oleh dirimu sendiri nak. Bambang menyimak penjelasan Pak Atmojo.
Begini, kamu harus melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu di setiap malam Jumat Kliwon saat tengah malam ya. Sediakan kamar khusus agar rencana ini tidak diketahui oleh istrimu. Ritual terakhir adalah melakukan persetubuhan. Tentu saja Bambang terkejut mendengar hal ini. Bu Sartika memegangi kedua tangan Bambang. Pilihlah nak sekarang. Apakah kamu ingin memilih istrimu atau kedua orang tuamu? Tanya Bu Sartika. Bu, aku tidak bisa melakukan ini. Kamu pasti bisa nak. Ini adalah puncak ritual kita. Puncak dari ritual yang harus dijalankan agar harta dan kekayaan bisa berada di genggaman orang tuanya. Bambang harus melakukan persetubuhan dengan Nyi Ratu. Jawaban Bambang masih sama. Dia tetap menolak karena melihat kondisi psikis Lastri yang semakin buruk. Dia juga ingin menyudahi hal-hal ini, namun tak bisa dengan hal seenteng itu. Ritual puncak ini harus dilakukan secara suka sama suka dan tidak ada paksaan. Tengah malam di rumah Lastri, suara ketukan pintu dari luar menggema di telinga Lastri. Dia terbangun dan melihat kondisi kamar yang sumpek. Matanya menangkap bayang-bayang bergoyang di setiap sudut. Lastri mengucek kedua matanya dengan cepat. Ini jam berapa ya? Tanya dalam hatinya. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 1 dini hari. Kamar masih terkunci dan membiarkan Lastri seorang diri di dalam kamar sambil merenungkan bayinya yang telah tiada. Lastri pun ingin tahu siapa yang mengunjungi rumahnya di pagi buta seperti ini. Dia tak pernah kedapatan atau ada tamu sedemikian pagi. Lastri tak pernah tahu siapa yang ada di luar sana. Dia melangkah menuju pintu kamar dan mendapati sebuah percakapan lirih, yakni percakapan suaminya. Lastri segera menempelkan daun telinganya ke pintu, menangkap beberapa kalimat. Ojo kelalen nang yo. Ritual iki ritual akhir. Awakmu bakal tak dadekne tebusan maring wong tuamu. Yang intinya begini, jangan lupa dengan ritual akhirmu. Tubuhmu akan dijadikan tebusan bagi orang tuamu. Itu adalah suara dari seorang wanita yang sedang membahas ritual akhir. Enggih Nyi, enggih, kulo sumerep kok. Yang artinya Iya, aku mengerti, ucap Bambang dengan ketakutan. Lastri mencoba menggertak dengan membuka paksa pintunya, namun ternyata ia sadar bahwa wanita itu bukan seorang manusia, melainkan sebuah perjanjian akhir dari keluarga orang tua Bambang. Lastri menyadari langkah kaki Bambang menuju kamar. Dia pun kembali menuju kasur dan pura-pura tidur. Ceklak, pintu terbuka. Bambang masuk dengan mengendap-endap. Langkahnya agak pelan. Ia menuju ke kasur Lastri. Lastri memejamkan kedua matanya dengan rapat dan berdoa di dalam hati agar dijauhkan dari mara bahaya. Tangan Bambang memegangi pundak Lastri. Dia melihat Lastri masih tertidur, padahal Lastri hanya memejamkan mata. Dek, kamu masih tidur? Tanya Bambang. Dia pun membelai rambut Lastri dengan kasih sayang, namun tidak bagi Lastri. Belayan itu sepertinya belayan yang menyakitkan. Sebentar lagi kita akan menyelesaikan ini, jadi mohon kamu bersabar ya. Bambang mencium kening Lastri dan berucap kembali, aku tidak akan mengeluarkan setetes air hina, air mani itu untuk siapapun. Karena persetubuhan ini adalah persetubuhan bersyarat tanpa menyebabkan keharusan untuk bernafsu, ucap lelaki biadab itu, Bambang. Nafsu tetaplah nafsu, tidak ada yang namanya nafsu bersyarat. Walaupun itu adalah sebuah perjanjian akhir dari keluarga Bambang. Bambang berjalan meninggalkan Lastri. Betapa sakitnya Lastri saat mengetahui karakter sebenarnya dari suaminya, Bambang. Lastri meneteskan air mata. Dia merasa ini adalah akhir dari sebuah perjalanan hidupnya. Setelah ditinggal anak pertama, Lastri akan merelakan suaminya berada di pelukan sosok wanita yang belum diketahui siapa sebenarnya. Sudah dulu ceritanya, tunggu part terakhir. Dan jangan lupa komentar, like, dan share, bagikan ke media sosial teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.